Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapaknya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegahan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman, mereka yang sedang mengikuti perayaan Kristi live streaming ini. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan itu sudah sering kali kita mendengarkannya. Tapi setiap kali kita mendengarkan dan merenungkannya, kita senantiasa kembali diinspirasi dan disegarkan dengan sabda Tuhan ini. Ada dua hal yang bisa kita renungkan pada kesempatan ini. Yang pertama, hendaknya kita belajar untuk menjadi orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati. Menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati itu tidak mudah. Diri kita seringkali dipenuhi dengan ego diri kita masing-masing, keegoisan diri kita dan lain semacamnya, dan itu seringkali membuat kita itu sulit untuk menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Tetapi sebagai murid Kristus, kita belajar dari Kristus sendiri. Yesus adalah seorang yang lemah lembut dan rendah hati, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini dan juga dalam bacaan pertama tadi. Yesus adalah Tuhan dan Raja kita, tetapi sekaligus Dia menjadi Tuhan dan Raja yang rendah hati dan lemah lembut. Maka kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri dan sekaligus memohon bantuan Tuhan Yesus agar kita dimampukan, dibimbing, agar dari waktu ke waktu kita senantiasa menjadi seorang yang memiliki kepribadian yang lemah lembut. Ketika kita menjadi seorang yang lemah lembut dan rendah hati, di situ jiwa kita atau hati kita itu senantiasa memiliki kedamaian, memiliki ketenangan. Tapi kalau diri kita dipenuhi dengan ego, dipenuhi dengan kebencian dan lain semacamnya, justru hati dan diri kita itu tidak akan memperoleh kedamaian. Maka semoga dalam perayaan Kristi Kudus ini kita memohon kepada Tuhan Yesus agar kita dibimbing dan dimampukan untuk memiliki
hati sebagaimana hati Tuhan Yesus sendiri, hati yang mencintai, hati yang lemah lembut, hati yang penuh kelembutan kepada siapa saja. Hal kedua yang bisa kita renungkan dalam perayaan Ekaristi pagi ini sesuai dengan bacaan atau firman Tuhan hari ini adalah bahwa datanglah kepada Yesus kita semua orang yang memiliki beban berat dalam hidupnya. Masa-masa pandemi COVID-19 ini adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat bagi begitu banyak orang, bahkan semua orang. Kehidupan yang semakin hari semakin dirasakan berat. Banyak orang memiliki kesulitan, beban, bahkan banyak yang stres dalam hidupnya karena berbagai macam kesulitan dalam kehidupannya. Masalah kesehatan, masalah ekonomi, dan lain semacamnya. Semua itu membuat orang semakin memiliki beban yang semakin berat. Maka hari ini Tuhan Yesus menguatkan kita dengan sabdanya. Datanglah kepadaku kalian semua yang lemah, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan ini hendaknya mengingatkan kita setiap orang Kristiani bahwa ketika kita datang kepada Yesus, Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita. Karena apa? Karena beban hidup kita itu sekarang kita tidak memikulnya sendiri, tetapi kita memaknai dengan perspektif yang baru bahwa kita dimampukan oleh Tuhan Yesus sekaligus memikulnya bersama dengan Tuhan Yesus. Maka ketika sabda Tuhan hari ini kita mendengarkannya, kita diundang untuk datang kepada Yesus. Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya dan menjalin hubungan yang mesra dengan dirinya dan juga dengan Bapanya. Dengan demikian kita akan senantiasa dimampukan untuk menghadapi berbagai macam kesulitan dan beban dalam kehidupan kita. Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Kesanggupan dan kekuatan untuk mengatasi berbagai persoalan dan beban dalam hidup kita itu berasal dari Dia, berasal dari Tuhan Yesus. Percaya dan datanglah kepada Yesus. Hiduplah dalam persatuan mesra dengan Dia. Ajakan Tuhan Yesus hari ini memberikan kesadaran baru dan harus memberikan kekuatan baru kepada kita, sekaligus memberikan kepercayaan kepada kita bahwa Tuhan Yesus mengerti persoalan dan beban hidup kita. Ia tidak membiarkan kita hidup dalam berbagai macam beban-beban yang membuat kita tidak mampu untuk menghadapi semuanya itu. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka firman Tuhan ini harus disadari dan diterima sebagai sebuah kebenaran, dan kita mau datang kepada Yesus, percaya kepada sabdanya dan datanglah kepada Yesus. Hati kita akan memperoleh ketenangan dan damai. Beban-beban hidup kita akan diringankan karena kita tidak memikulnya sendirian, tetapi kita memikulnya bersama dengan Kristus sendiri. Kristus senantiasa memampukan kita untuk menghadapi berbagai macam kesulitan dan beban-beban yang kita alami dalam hidup kita, khususnya juga dalam situasi-situasi sulit yang sedang kita alami ini. Datanglah kepada Yesus, percayalah kepadanya. Semoga firman Tuhan ini senantiasa menguatkan kita, sekaligus mengundang kita untuk selalu datang kepada Yesus, menjalin hubungan yang mesra dengan Dia, dan disitulah kita senantiasa memperoleh kekuatan untuk menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan Yesus senantiasa melindungi kita dari wabah coronavirus ini
dan membantu kita dalam menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan dan beban-beban hidup kita. Amin.